Alhamdulillahilladzi rahima man fil qubur bidu'ai man fil ardi wa rahima man fil ardi bi syafa'ati man fil qubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sahibul musibah Sambal Bait, Bapak besar almarhum Bapak Muhammad Bahtiar bin Haji Iyar. Mungkin ada istri apa anak cucu mantu beliau. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan almarhum senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati Bapak Ustaz Deni yang habis mimpin zikir Yasin Tahlil. Mudah-mudahan berkah kita baca zikir Yasin Tahlil almarhum Muhammad Bahtiar bin Iyar bin Haji Iyar, Allah lapangkan kuburnya. Amin. Amal ibadahnya. Allah ampuni kesalahan dosa-dosanya. Amin. Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati guru saya, guru MI dulu, guru matematika. Kalau nggak bisa, Bapak Rusli, alhamdulillah hadir Pak Guru. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. 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 Pak RT ada? Saya hormati. Pak RT ada? Hadir. Mana? Oh, banyak ya. Mudah-mudahan RT yang rajin tahlilan kita doain tahun depan jadi lurah. Amin. Di Papua. Alhamdulillah PRT amanah, dan PRT kita mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin. Saya hormati Bapak RW Hamdani atau Bapak RW 04 Pak RW Naham, tanggal saya selaku Menteri Perhubungan. Ngomongin saya mau usah panggilan, dipanggil datang. Iya, beliau kan dipanggil datang jadinya. Diundang. Saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat dan keramat Rengas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan saya doain yang hadir sini Allah sehatkan badannya. Amin. Umurnya, Allah mudahin rezekinya. Amin. Saya lupa Kori kita yang saya hormati, alhamdulillah suaranya merdu banget. Udah tua juga masih merdu baik. Udah aki-aki masih panjang ya, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Ada Adam, alhamdulillah hadir juga sobat. Jauh juga nih. Mari sekali lagi saya minta keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini untuk membacakan suratul Fatihah yang kita khususkan pahalanya untuk almarhum Bapak Muhammad Bahtiar bin Haji Iyar. Semoga pahalanya sampai beliau sehingga beliau lah di lapangan kuburnya. Amin. Bahagiakan kehidupannya di alam kuburnya. Amin. Hadirin hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Bapak Muhammad Bahtiar bin Haji Iyar, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu syamul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan pahalanya nyampe kepada almarhum. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini saya kaget banget malam 7 hari yang datang banyak banget ini.
Berarti almarhum Muhammad Baktiar bin Hajar ini orang soleh, orang baik. Amin. Tandanya apa orang baik itu? Orang soleh itu lihat ketika udah meninggal banyak yang tahlilan yang doain gitu. Ya. Ini kalau yang tahlilan banyak kayak begini nih, saya yakin almarhum termasuk hamba Allah yang soleh. Amin. Termasuk min ahlil khair, Amin. min ahlil jannah. Amin ya rabbal Alamin. gitu. Karena ada orang meninggal dunia ya nggak? Yang tahlilan dikit banget. Gue males sama dia mah begitu. Nah, Ada yang begitu. mana tuh? Males. Bodo amat. Ya karena lihat kehidupan dia masih hidup dulu. Cuma ngagul apa kagak? Nah, Ngagul mulu ngomong tinggi orang kenyataannya. Ada orang begitu ya apa kagak? Iya. Buang tinggi kayak bakul gitu. Iya. Pas meninggal kagak didoain jadinya. Makanya jadi orang jangan tinggi-tinggi kalau ngomong. Biasa baik. Gitu. Jadi kalau orang baik pasti gini nih, datang banyak kalau kayak gini nih. Masya Allah. Masya Allah. Aku artis namanya juga. Kadang-kadang karena ikhlas kita gitu. Nah juga artis. Jadi ini almarhum termasuk hamba Allah yang baik. Kan kalau orang yang nyolatin jenazah 40 orang lebih. 40 orang lebih nih yang nyolatin jenazah. Maka apa? Allah kabulkan doa yang menyolatin jenazah. Sehingga apa? Sehingga Allah ampuni dosa si mayit tadi. Alhamdulillah. Yang nyolatin banyak, lebih dari 40 orang. Iya. Makanya kalau nyolatin kesian mayit. Masa saking terima kasihnya tuh sebelum musibah, apa ngasih amplop orang sholat jenazah ya nggak? Iya. Sholat apa yang dikasih amplop? Cuma jenazah doang. Iya apa kagak? Iya. Sholat Jumat kasih amplop nggak? Enggak. Kenapa sampai masih banyak banget? Nggak ada sholat yang dikasih amplop, nggak ada kecuali sholat jenazah. Itu sebenarnya kita mau ambil ya nggak apa-apa, nggak diambil nggak apa-apa, udah kewajiban kita karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Terima kasih ya, kalau kita mau ambil silakan, kalau nggak apa-apa. Kalau saya mah saya nggak ambil, saya sudah tahu isinya. Males tak udah biarin kalau baik begitu. Kecuali saya jadi imam, baru saya ambil. Karena imam sama imam beda. Ya. Asiknya. Sama basic. Iya biasa. Bercanda ini bercanda. Iya, itu penting tuh makanya sholat jenazah. Makanya kalau diumumin di masjid, bapak yang mau sholat jenazah almarhum pulang bin bulan nanti akan dilaksanakan pukul sekian begitu. Biar banyak orang yang sholatin begitu. Insya Allah, saya yakin almarhum yang nyolatin kemarin lebih dari 40 orang. Lebih ya? Wih, 4 baris. Kalau sebaris 20, segini. Masya Allah, banyak banget berarti. Orang baik. Ada 70 almarhum. 61. Berapa? 61. 61. Ya nggak apa-apa. Yang penting mah orang baik gitu. Kita doain meninggal husnul khotimah beliau. Amin. Dan saya doain yang hadir pada malam ini beliau, saya yakin saya doain insya Allah Bapak Ibu semua kalau meninggal nanti husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Orang mah yang penting akhirnya baik. Masih mudanya bergajulan. Masih mulai bergajulan aja bodoh. Yang penting pas akhirnya baik begitu. Dia tobat, terus sembahyang. Gua harus sembahyang begitu. Baru sebulan dia tobat meninggal dunia. Tuh, husnul khotimah tuh namanya. Jangan masih muda rajin banget ke masjid udah tua. SK belum mulai udah datang. Belum mulai datang bawa depan panggung lagi joget. Nggak malu sama ubannya. Iya apa kagak? Iya. Ada nggak laki-laki joget di depan panggung? Ada. Ya kalau laki-laki joget baik, kurang pantes pak. Malu sama uban. Iya apa kagak? Jangan.
Yang penting mah begini, yang penting mah hasil baik. Takutnya lagi joget jatuh. Mati. Waduh. Bapak ini Haji bisa sebutnya. Haji Ahmad lagi joget depan SK mati. Wah, itu kurang bagus itu. Nanti pas imam sholat jenazah, habis imam bilang ini apa kemarin ini khair. Dia bilang khair lagi joget mati. Oh, memang dia beda. Nah, itu pentingnya orang banyak yang ngelatin itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Biasanya kita bisa lihat ya, apa kemarin ini khair? Khair semuanya itu jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini almarhum termasuk orang yang baik. Itu khair. Itu. Kata guru saya begini, kalau kamu nyelatin jenazah di daerah kampung yang lain, kamu nggak tahu tuh itu baik apa kagak, udah khair baik. Udah khair baik. Ada nggak tahu? Nggak tahu dia mati kayak gimana, hidupnya nggak tahu. Udah khair baik, gitu. Nolongin dia. Kesian kalau kita diem jangan. Khair baik udah. Punya mulut gagu dia baik. Nyaut khair gitu. Alhamdulillah. Saya ini gajinya tinggi banget orang Madura ya. Idza mata ibnu Adam fa mustarihun am mustarahun. Apabila anak Adam meninggal dunia, ada kalanya dia senang dengan kematiannya, am mustarahun. Ada kalanya dia senengin kematiannya sama tetangganya. Ada orang mati, tangganya ngomong, alhamdulillah, mati. Aman dah kampung. Sendal tuh dari yang lagi. Ayam udah hilang lagi. Tandanya yang mati maling. Nggak ada yang sedih, nggak mati maling mah. Yang kedua, yang orang mati nggak sedih bisa tandanya orang banyak duitnya, tapi pelit sampai ke bol-bol. Ini kalau mati bodo amat, mati juga begitu tangganya. Kenapa? Hidup sama mati sama baik, dan ada manfaatnya. Tuh, makanya paling bagus apa? Famustarihun. Yang mati seneng, yang ditinggalin keluarga, tetangga, temannya pada sedih. Tandanya dia orang baik, tetangganya merasa kehilangan. Orang soleh. Makanya dia, saya yakin tetangga-tetangga almarhum merasa kehilangan. Dia apa kata? Makanya pada ngedoain, datang tahlilan, begitu. Emang orang-orang begitu ya lah. Kalau sudah baru terasa karena kehadirannya berharga. Dia apa kagak? Begitu kan nyanyiannya? Iya. Gue juga bisa nyanyi mah dikit. Kalau udah nggak ada baru terasa. Gitu, makanya anaknya nih almarhum punya anak, ya nggak? Hormatin orang tua selagi masih ada. Jangan bader, jangan durhaka, nggak berkah hidup. Kalau ngelawan sama orang tua, begitu. Nanti nyeseknya kalau udah meninggal, baru kerasa. Mudah-mudahan saya doain anak almarhum juga, saya doain anak yang berbakti pada kedua orang tua. Amin. Oh, iya. Kalau mati jenazah namanya. Kalau mati namanya jenazah, mayit mau udah dikafani, dimandiin, mayit namanya tuh. Makanya sholat jenazah niatnya usolli ala hadzal mayit. Itu udah dikafan, mandiin. Nah, beda sama orang baru meninggal. Kalau orang mayit mau udah dikafan, udah sholatin, dikuburin, kepalanya dibelor, kakinya dikidul, wajahnya ngadepin ke kulon. Ka'bah, ya apa kagak? Diiringin begitu tuh mayit tuh namanya. Dimandiin, kapanin, sholatin, mayit namanya. Kalau orang baru mati, mati langsung namanya jenazah. Naruhnya beda di mana? Kepalanya dibeletan, kakinya di kulon. Sono, beletan mana beletan? Sono kan? Sono, kepalanya, kakinya di Pandegang sono kulon. Benar Pandegang ini. Palanya dilawan. Palanya dibeletan. Kan pakai kasur, pakai bantal ya nggak? Naikin dikit kepalanya tuh, hadapkan ke Ka'bah. Nanti tuh mayit jenazah ada bersyafatul Ka'bah. Ka'bah mohon kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan. Dulu
dulu wajahnya sudah menghadap kepadaku selama hidupnya, makanya narohnya kudu benar. Orang mati nama jenazah tuh beda orang nguburin. Aduh. Ustaz ditanya, "Tan, mana nih? Udah mana baik?" Mana baik? Agak ngaji ustaznya. Iya, agak ngaji ustaznya. Kayak ceramah kayak mau ditalil. Kayak gini. Iya. Sebenarnya bahkan kalau talian gitu dia mah kata sedih pisan kalau dia mati innalillahi wa inna alhamdulillah kata dia. Kok lagi baik. Nah, emang orang mati yang sedih semua? Kagak. Menapik yang sedih semua kan? Kagak. Ayo tukang gali kuburan emang sedih. Tukang gali kuburan sedih kagak? Kagak. Alhamdulillah. 7 konen. Kalau 2 juta deh sekali gali berapa? Emang hati-hati, iya nggak? Begitu, hati-hati sama doanya tukang gali kuburan, iya nggak? 3 bulan kalau ada yang mati, dia doa, ya Allah, kagak ada yang mati lagi pak ini. Tukang gali kuburan, ya nggak? Ngajiin, begitu tuh. Dia kagak sedih, iya. Sama Amil lagi tuh Amil. Tahu Amil? Mana Amil? Ada Amil? Ambil, hati ambil. Amal sedih nggak? Yang saya ambil alhamdulillah. Job. Tugas saya menghibur sohibul baik. Biar kagak sedih-sedih. Iya apa kagak? Iya. Iya, ceramah begini mah jangan tegang-tegang. Kita kagak enak. Iya, jangan sedih-sedih baik. Timbul penyakit karena banyak pikiran. Makanya jangan dipikirin. Gak ada pikirannya. Begitu. Insya Allah, ya nggak? Kalau kita rajin begini silaturahmi, nanti kalau kita ada yang meninggal orang pada datang gantian. Ini bagus banget buyungnya nih, bagus banget nih, gang keramat gini, bagus banget nih buyungnya. Seneng mas saya ini, banyak pada datang. Wah, mau nih ibunya di rumah doang nggak betul. Saya pernah ceramah 3 hari di Rawa Kalong, masya Allah, itu bapak-bapak ibu ada 300 orang lebih. Wah, baru nyapin bapak 300 habis. Dia mah ngajak bininya. Banyak. Saya tanya, kenapa pada ngajak bini? Ya dia berdua Ustaz. Main 3 hari nggak beli beras. Nah di Rawa Kalong, terus saya pernah begitu banyak kan datang, masya Allah. Ini ada kan 200 orang lagi kan ada 200. Ini sama bininya. 200 orang masuk kayak begini kalau silaturahmi, jangan diem aja di rumah. Tangga meninggal, tahlilan, 7 malam, semalaman nggak datang pisan. Nah, ngapain hidup? Emang bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Ya apa kagak? Sekaya-kaya orang, sebanyak-banyak duitnya, tetap kalau meninggal dunia pasti butuh sama orang. Butuhnya apa lah? Siapa yang ngaji, siapa yang mandiin? Ya apa kagak? Mandi sendiri orang kaya. Kagak butuh dimandiin. Makanya jangan belagu jadi orang, jangan sok, jangan sombong. Apa sih yang dibawa? Kalau orang mati paling kapan doang 3 lembar, ya apa kagak? Iya, ya Allah. Udahlah. Jadi orang boleh saling tegur, ketemu orang jangan merengut, baik. Udah jelek merengut. Apa yang mau dibanggain? Senyum, banyakin, gitu. Orang kalau senyum satu awet muda, jadi umurnya udah tua tapi wajahnya masih muda, senyum, makanya. Tapi kudu ada orang senyumnya. Gila. Begitu dong, jangan makin diminta. Susu ada susu. Air putih lagi baik. Ini acara kedua, ini acara tadi habis sisa banget. Acara tahlilan, saya bikin doa gitu. Pas mau
karena Pak RW nyuruhnya jam 8 udah nyampe, itu harus memadang, soalnya tadi madang. Saya pul-pul baik sini, pas sampai sini deh, baru mulai. Tapi kalau dulu di sana. Aku bilang aja dengan RW Daham, sampai jam 8 udah mulai selesai. Baru mulai. Jadi kalau madang udah nih. Kalau madang ya. Gitu. Jadi ya tahlilan lah semalaman mah. Kalau ada waktu jangan di rumah baik. Ya kagak? Iya. Dari dulu dari zaman Kibenen orang mati pakai tahlilin. Ya kagak? Nggak ada yang bilang bid'ah. Lalu tahun 2000 ke atas nggak ada yang bilang bid'ah. Muludan bid'ah abang. Enak baik muludan bid'ah. Rajuban bid'ah, rohan bid'ah. Lah, kalau tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, rajuban bid'ah, rohan bid'ah. Lah gua ceramah di mana? Ustaz kurang ajar. Makanya kalau nyari guru yang satu aliran sama kita. Kalau kita tahlilan, maka guru kita juga yang suka tahlilan. Kita suka muludan, maka guru kita yang rajin muludan. Begitu satu aliran. Ada banyak sekarang aliran. Banyak sekarang aliran, Pak. Masya Allah, ada yang celananya pakai cingkrang, ada yang nandur. Iya. Udah gitu nggak pakai peci, palanya botak, jenggotnya panjang banget. Di jidatnya kayak ikan buah, terus ada gula sancang. Iya, nakut-nakutin orang, ketemu meremut baik. Ada begitu. Kalau aku dapat dengan rasanya, jangan gitu jadi orang. Orang mah kalau rajin sembahyang, tanda diri terima sembahyangnya sama orang baik. Itu. Suka negor, semut aja kalau ketemu semut, mau semut. Kalau ketemu gimana? Salaman. Itu semut. Makanya ada surat semut dalam Al-Quran, surat An-Naml namanya. Tuh surat semut, kenapa? Jadi pelajaran semut aja kalau ketemu temannya pada salaman. Makanya manusia ketemu temannya kudu salaman, begitu. Orang menang baik, ha? Kompak namanya, bikin guyup nih, cakep banget ya Allah. Mudah-mudahan warga sini Allah rahmati. Yang masih yang masih nganggur, biar cepat dapat kerjaan. Yang masih single, sendiri, biar cepat dapat pasangan. Amin. Yang ngomong juga belum ini Ramadan. Imam kubur ini, udah tereh. Kalian promo. Alhamdulillah. Pokoknya silaturahmi jalanin kayak gitu terus. Jalanin, yang penting. Pokoknya kalau usah bilang bidah, itu urusan yang bilang bidah tahlilan dia belum mati, mati membunuh. Kita tahlilin nyampe ke kagak begitu. Udah gue jangan terpengaruh sama aliran baru, udah gitu aja udah titik. Kita kan ada tahlil kayak udah gitu. Kalau malam Jumat pada baca Yasin di masjid, di rumah-rumah baca, itu udah dari dulu tradisi kita. Udah bener itu, jangan dihilangin. Itu tahlilan 7 malam dulu mah, kalau bisa 7 malam. Kalau emang nggak mampu ya nggak apa-apa, tapi keluarganya jangan berhenti gitu maksudnya. 7 malam keluarganya. Kalau ngajak tetangga doang 1 sampai 3 sampai 7 baru ada lagi nggak apa-apa. Yang penting malam keempat, kelima, keenamnya itu adain lagi sama keluarga doang. Begitu jangan berhenti menurut saya. Ini bagus sama 7 malam betul-betul bagus sama kalau kuat, kalau ada rezekinya gitu. Orang dulu kan 7 malam, ya kagak? Iya, malam 7 malam. Kenapa 7 malam? Dalam kitab Tambihul Muqtari Syekh Sufyan As-Sauri mengatakan, innal mayyita yuftanu fi qabrihi sab'ata ayyam. Sungguhnya mayat itu difitnah dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam. Fitnah itu kayak siksaan, sesuatu yang tidak enak di dalam kubur, diuji dia, disiksa dia selama 7 hari 7 malam. Walidzalika, oleh karena itu istahabbu tasadduq, disunahkan bersedekah. Siapa yang bersedekah? Keluarganya. Kan tahlilan pada orang snack tuh, ya enggak? Tuh snack tuh, ya enggak? Banyak. Ini jadi sedekah kalau dimakan. Kalau diliatin doang mah kagak sedekah. Makanya makan. Jadi hati baik.
Ntar bosan pengen ya kita lagi bahas. Jangan udah bang, segini aja udah habis kosong. Belum ada di rumah. Itu kalau dimakan jadi sedekah. Berapa hari sedekahnya? Ilkal mudah selama 7 hari 7 malam. Kenapa? Karena mayat tadi difitnah dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam. Tujuannya apa sedekahnya? Sebel baik musa'adatan lahu, untuk membantu bagi ahli kubur hatta yulabana hujatahum, sampai dia bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, sampai aman itu dia. Itu setelah 7 hari 7 malam. Makanya tahlil dan berhenti tuh gitu kalau bisa. Kalau ahli kubur tuh paling dicekam tuh malam pertama, Pak. Ahli kubur paling dicekam itu malam pertama, paling takut itu, karena dia belum pernah masuk alam yang belum dia tahu, gelap di Allah. Itu paling takut tuh malam pertama. Beda sama nganten baru. Kalau malam pertama deket-deket juga. Mana enak dia ya Pak. Tapi kalau mayit ahli kubur malam pertama itu malam yang sangat mendebarkan, menakutkan. Makanya kencengin tahlilannya, kencengin doanya, kencengin baca Qur'annya untuk membantu ahli kubur, nolongin dia. Saya doain mudah-mudahan yang hadir pada malam ini Allah hindarkan dari siksaan kubur nantinya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Orang tuh makanya setelah dia dicabut ruhnya naik ke langit, nanti pas udah selesai dikuburin dia datang lagi ruhnya tuh. Lalu udah dihabisi kuburin, duduk tuh. Dia duduk Pak. Duduk. Cuma yang duduk ruhnya, bukan jasad sama ruhnya, bukan. Kalau jasad duduk kan mentong sama papan. Gua maksud. Dia nggak mungkin jasadnya. Ruh. Dia mentong sama papan kalau jasadnya mah bukan jasadnya. Ruhnya duduk. Rohnya duduk. Duduk ditanya, man huwa, siapa dia? Nanti ada wajah. Kata orang soleh, huwa Abdullah wa Rasuluh, itu hambanya Allah dan Rasulullah. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum ketemu Nabi, belum pernah mimpi Nabi, tapi kalau amal kita baik Pak, nanti kita bisa ngenalin itu Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang nggak pernah ngaji, sembahyang nggak pernah, misalnya ya orang puasa jadi empang, baik. Ngaji, sembahyang nggak pernah. Ditanya man huwa, la adri, aku nggak tahu. Langsung dipukul Pak, dia bunuh-bunuh, berpok. Sakit tuh. Makanya saya minta nih Pak, ini saya kasih tahu bocoran nih. Nanti kalau mati dalam kubur saya kasih tahu nih. Man huwa, siapa dia? Huwa Abdullah wa Rasuluh, Nabi besar Muhammad Sallallahu. Gitu. Mudah-mudahan yang hadir pada mati aman nanti dalam kuburnya. Amin. Pas udah itu baru didatengin wanita cantik. Ya Allah, kata si mayit yang soleh, man anti lam aro ajmala minki. Siapa anda? Aku belum pernah melihat wanita secantik anda. Masya Allah, Abu, itu cewek cakep banget. Lagi masih hidup, dia punya bininya jelek banget. Hitam kuntet, cerewet lagi. Akhirnya dia sabar sama bininya, sabar, dia sabar, kanan batin, sakit, mati. Pas mati apa? Dia melihat wanita cantik, Masya Allah. Dalam hati begini, gua nyesel mati sekarang, dari kemarin baik gua mati. Akhirnya kata si wanita cantik, ana amaluka soleh, saya amal solehmu. Masya Allah. Jadi nanti Pak, Bu, amal soleh akan menjadi wanita yang sangat cantik di alam kubur kita, menghibur kita sampai datangnya hari kiamat. Menghibur, nggak diapa-apain itu. Cakep kok, langsung dipeluk ya nanti. Bego. Jangan peluk-peluk baik. Agung berat. Kamari pamola. Jangan peluk baik. Entar, sabar. Iya, tenang. Terus yang kedua, baru Pak, dia bilang begini malaikat, uktubil hasanah, tulis kebaikan.
Atau orang soleh dengan apa menulisnya? Dengan jari-jarimu. Dengan apa menulisnya? Dengan air liurmu. Di mana aku tulisnya? Di kain kafanmu. Lalu orang soleh tadi nulis seluruh amal solehnya di kain kafannya sampai penuh kain kafan dengan catatan amal-amal solehnya. Masya Allah. Pas sudah begitu ditulis amal solehnya, lalu datanglah malaikat munkar dan nakir. Kalau begitu ceritanya, prosedurnya. Prosedur begitu dulu, gitu. Iya, bukannya begini Pak. Habis nguburin 7 langkah, habis ninggalin kuburan, datang malaikat, bukan begitu. Sehingga belum nemu itu hadis kayak gitu nggak ada. 7 langkah. Itu mah ngarang. Kalau nggak ada yang pergi, kalau ada bayi di kuburan nggak pergi, ceritanya tanya. Terakhir loh. Kayak musdur, dia iya tiap hari datang ke orang, nggak cari tanya. Iya, itu mah berarti mitos salah tuh. Yang benar telapak kaki orang yang habis nguburin kedengeran sama mayit di alam kubur. Kedengeran ya. Bukan kalau mandiin mayat, itu mayat kalau dimandiin dia sakitnya kalau disentuh sama ambil 2 kali lipat dibandingkan orang yang masih hidup. Lalu udah pelan-pelan mandiinnya, dan gosok-gosok. Sakit tuh, sakit. Aku udah kedengeran deh. Jangan gosok-gosok, coba pelan-pelan. Yang hamil tahulah ilmunya. Ya makanya ada kursus hamilnya lah, kursus mandiin jenazah ilmunya itu. Kalau yang mati laki ya ambil laki, kalau mati wadon ya ambilnya wadon, jangan dibalik. Mati wadon ambil anda. Kalau orang tua itu mandi. Amat dia Geli sendiri ya. Mati biduan lagi. Sekalian. Biduan, SK yang mati. Dulu gue ngincar dulu, sekarang gue mandi. Enggak, harus sesuai dengan kelamin yang meninggal hamilnya. Yang meninggal laki-laki, hamilnya laki-laki. Yang meninggal perempuan, hamilnya perempuan. Gitu aturannya. Bencong. Kalau bencong ya lanang lah bencong. Ya mungkin punya 2 kelamin kalau nanti. Pasti 1 kelamin. Cuma gayanya doang. Ada pengalaman. Pas sudah dibuka, pas sudah tanya, pas sudah penuh kain kapan dengan catatan amal solehnya, itu yang nulis seluruhnya Pak, yang nulis seluruhnya. Cuman nulisnya di kain kapannya, jadi jasad udah diem, jasad udah mati, tapi yang nulis catatan amal solehnya adalah ruhnya gitu. Pas sudah penuh kain kapan dan amal soleh, datang munkar nakir. Apa kata munkar? Lam yurawihu munkar wa nakir fil qabri. Kagak bisa ngomong munkar nakir dalam kubur. Kata si munkar, si nakir di belakang. Kata si munkar, man rob, di siapa tuanmu? Diem baik. Kata si nakir, kan lu menang baik. Nanya, aduh, gua nggak bisa nih. Kayak kapan lu amal soleh? Yaudah kamu nengguri, kamu ke belakang, aku ke depan. Kasih nakir gitu gantian. Sama baik. Nakir juga, mana? Masya Allah. Lu amal soleh mulu kayak kapannya. Kata si munkar, kir, lu sama baik, diem baik. Kita laporan ke Allah yuk. Dia laporan ke Allah. Ya Allah, di gang keramat ada hambamu meninggal dunia, kain kapannya penuh dengan catatan amal solehnya. Saya nggak bisa nanya ya Allah. Kata Allah, lu biar di mana Muhammad Bakhtiar bin Hajar, di mana jangan ditanya. Kenapa? Dia mah hamba aku yang soleh, masuk surga. Mau ditanya? Iya, kalau orang soleh mah bisa nggak ditanya. Kenapa? Karena seluruh kain kafannya penuh dengan catatan amal baik. Hah? Apanya? Ahli taraweh. Sholat taraweh. Oh ya, iya sholat taraweh siapa juga sholat. Dia kan dia doang sendiri. Kalau gua aus, iya. Oh cewek udah sedikit lebih nih. Butuh punya 1 jam lagi baik.
Mau bayar berapa duit? Jadi begitu Pak. Pentingnya kita memperbanyak bekal amal baik, amal soleh tadi begitu. Jadi aman nanti dalam kuburnya. Kalau udah aman dalam kubur, ya senang deh selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Jadi orang apa? Hidupnya kelamaan di alam kubur ketimbang hidup di alam dunia. Imam Syafi'i usia 55 tahun. Dari wafat sampai sekarang udah 1200 tahun Imam Syafi'i. Begitu lama di alam kubur dia. Imam Nawawi usia 45 tahun. Sampai kagak menikah karena sibuk ngarang kitab. Itu sekarang udah tadi Imam Syafi'i udah 1800 tahun. Imam Nawawi udah 1200 tahun, Pak. Jadi lama banget di alam kuburnya ketimbang hidup di alam dunia gitu. Karena kita ini kata Nabi kan asal umati baina sittin wa sab'in gitu. Kalau kama qala Rasulullah, umur umatku itu kalau nggak 60 sampai 70 dan sangat jarang yang di atas itu. Ini bapak-bapak yang sekarang udah 69 tahun, lebih 11 bulan, ya. Udah makan enak-enak ya udah, jangan mantap. Dikit lagi udah. Kolesterol. Udah makanan baru makan baru dan makan mantap. Enak-enak gitu. Sop, sate gitu. Makan baru udah. Yang penting duitnya ada. Iya. Jangan pengen doang juga gak ada. Nyesek tuh. Saya doain Bapak Ibu semua rezekinya lancar. Begitu. Mati mah pasti mati. Cuma kita nggak tahu. Dan jangan diharapkan kematian mah nggak boleh. Nggak boleh pengen mati juga nggak boleh. Biasa baik gitu. Kalau belum waktunya nggak bakalan mati, iya apa kagak? Iya. Pengen bak mati, tapi nggak mati-mati. Yang kagak pengen mati, mati. Ada kan yang sakit mah suaminya. Ini baru muncul nih. Masih ngaji sama guru saya, Dad itu sakit mah suaminya, yang ngurusin bininya. Bininya masuk angin dikerokin, langsung mati. Bini mati segar, dan suami masih hidup, yang sakit masih hidup. Bisa begitu, Pak. Jadi jangan mikirin yang sakit mah dikit lagi mati, yang segar masih lama, belum tentu. Iya apa kagak? Banyak orang mati, apa namanya tuh? Kagak sakit lagi mendadak, iya apa kagak? Iya ada kayak gitu, malam-malam masih sholat, masih ketawa ke TV, paginya dibangunin, kagak bangun-bangun. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kita kudu siap-siap waspada aja, banyakin zikir. Kenapa? Karena manusia meninggal dunianya tergantung kebiasaan dia sewaktu masih hidup. Biasa tahlilan begini, insya Allah meninggalnya nanti lagi tahlilan. Enak apa kagak, Pak? Enak, enak. Tapi mati. Enak itu kenapa? Matinya lagi zikir, lagi nggak nyusahin orang. Karena ada yang mati nyusahin orang, ngap-ngapan baik dari siang sampai malam gak mati-mati. Itu baca Yasin pegel banget, lama amat sih ini. Itu ada yang begitu, ada apa kagak? Ada. Saya pernah Pak, ditelepon malam-malam. Apa? Nenek saya, apa lu? Orang sadar-sadar, gitu. Udah sadar. Tadi nang, lagi masak nasi goreng. Iya malah nasi goreng. Makan dulu, kan enak ngaji lapar mah. Habis ceramah lapar, enak tuh. Masa lu nasi goreng, saya nyampe rumah neneknya. Lagi dibacain Yasin dia sama keluarga sama anak cucunya. Ngap-ngapan. Astagfirullah. Kata maknya Ustaz, ini dari siang begini baik. Dari siang, ini 9 malam ngap-ngapan. Ya Allah. Ayo saya baca Yasin 2 kali, masih hidup baik. Akhirnya saya gini, Pak Bu, ikhlaslah kalau kita itu buat orang tua ibu. Ikhlas Ustaz, semangat banget, ikhlas Ustaz, jadi semangat banget anaknya. Udah pegel dari siang. Akhirnya saya bacain Fatihah, mari kita bacain Fatihah 41 kali. Saya bacain Fatihah 40 kali bareng-bareng sama keluarganya. Lalu saya doa.
Ya nggak perlu aku tahu doanya apa yang saya sampaikan. Wah, saya habis doa. Oh, saya ngopi keluar. Yuk saya ngopi dulu, ngopi. Ya ngopi. Esok ngopi di luar. Di sini nggak ada kopi. Oh, saya ngopi di luar. Nggak ada 5 menit. Saya duduk di luar. Ustaz, lihat ibu saya. Pas saya lihat, matanya udah merem, meninggal. Cepet sama saya mah ini. Gak ada sejam keluar. Karena keluarga bapak ibu kalau ada yang ngap-ngapan baik, atau mati telepon saya. Insya Allah. Begini. Kalau orang lagi ngap-ngapan lagi selmaut, itu tersiksa dia kalau lama tersiksa. Ya kagak. Raya mutu ala Yahya, hidup kagak. Mati kagak di tengah-tengah. Nggak enak kalau lama-lama begitu. Makanya bacain Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacain surat Yasin atas orang yang akan meninggal dunia. Tuh Yasin. Kalau nggak Yasin, surat Ar-Ra'd. Karena hati gredeng, biar cepet kayak gredeng itu matinya. Cabut langsung gitu. Kalau nggak tadi surat Al-Fatihah, pamungkasnya surat Al-Fatihah 41 kali. Cuma itu mah rahasia doanya. Karena nggak bisa sembarangan. Karena kalau itu panggil. Nah, saya pernah jam 10 malam didatangin. Saya malam Selasa itu ada majlis ta'lim, tajwid dan fasohah. Karena saya mondok di Tebuireng Jombang, Jawa Timur, tahfiz Quran. Lalu saya kuliah di PTI, Quran juga. Karena saya dengan majlis Ummul Quran, fasohah tajwid. Cuman mulainya Pak malam Selasa jam 12 malam. Orang lagi ngorok sama ayah gitu. Lagi ngorok sama ayah gitu. Belajar fasohah. Ada orang datang jam 10 malam. Ustaz, kenapa Bo? Bapak saya, kenapa bapaknya? Udah gak sadar dari sore sampai jam 10 malam. Terus kenapa? Yusuf sudah, tolong doain. Saya lihat jam 11 malam, Masya Allah. Lagi bebe. Kayak ikan itu, ikan apa namanya tuh? Nila gitu mas. Masya Allah. Lalu saya baca di Yasin sama, habis Yasin masih hidup baik. Terus saya baca Fatihah 41 kali Pak. Udah jam 11, jam 12 saya pulang. Saya pulang dulu ya. Dia lebih ngapain baik? Karena jam masih udah datang saum. Pas saya pulang jam 1 dia berkabar, Ustaz, udah meninggal ayah saya. Masya Allah. 1 jam tuh nungguin. Ya nggak apa-apa, sejam juga lumayan. Daripada berjam-jam apa-apa juga gak? Iya, untung manggil tuh. Panggil lagi. Iya. Baik jamaah sekalian, kalau lagi ngap-ngapan jangan didiemin baik. Saya. Ngap dulu. Nanti saya bang. Coba dulu keluarganya. Kalau kakinya udah dingin, berarti tuh mau meninggal tuh, ruhnya dicabut. Kalau kakinya dingin, itu udah mau meninggal, ruhnya lagi dicabut kakinya lo kakinya naik ke atas, nanti turun ke atas, baru ke tenggorokan. Kalau tenggorokan ini lo nggak diterima taubat seorang hamba. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Makanya langsung hati la ilaha illallah, Allah gitu dia ingat Allah. Nanti diucapin la ilaha illallah. Dicabut mati, dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Gitu Pak. Udah enak begitu lah. Karena biasain. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, inna lillah. Melihat sesuatu yang indah menakjubkan, subhanallah. Begitu. Kaget, astagfirullah. Jangan kaget, bujuk bunen. Ada orang begitu. Kaget bujuk bunen. Ada kan saya pernah ibu kaget, yang nyebut barang lakinya. Iya, ini jangan sebut ya. Jangan disebut. Ibu latah itu. Jangan biasain begitu.
Berurusan yang baik-baik. Kenapa? Nanti kalau meninggal jadi gampang ngucapinnya. Kenapa? Karena selama hidupnya udah terbiasa. Terbiasa gitu. Saya yakin ini almarhum insya Allah sedang senang di alam kuburnya. Karena yang doain ini lebih dari 40, lebih dari 100, insya Allah beliau min akhir jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang hadir kepada malam ini, mudah-mudahan ini Allah panjangin umurnya, dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah sejam nih, setengah jam. Lanjut, sejam nih. KRW, ini udah apa terus? Udah kan, lama mas sebentar sama baik begitu. Kalau saya mah ceramah begini kagak nggak mikirin amplop nggak aja. Dibuang saya buangin di rumah amplop. Saya begini sih, habis ceramah pulang. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih itu banget. Kurang ajar. Lagi saya kasih tahu ya, kalau tahlilan Pak Bu, jangan milih-milih rumah. Ya apa enggak? Jangan milih-milih orang kaya meninggal dunia, isya belum ajan udah joblok di rumahnya. Ujung gelap amat itu. Diundang kagak. Mentang-mentang yang meninggal orang kaya. Ya Allah. Gila yang mati orang kontrak susah banget RT ngajak keluarganya. Ayo kalian, aku lagi panggil mati nih. Ada baik ya kagak? Kadang ustaz juga ada yang bandel. Gila yang mati orang kaya Pak. Itu robananya banyak banget. Robana. Lama banget. Ya Allah, tangan jamaah saya liatin dari atas sampai turun ke bawah. Saking apa? Pegelnya. Mentang-mentang yang mati orang kaya. Gila mati orang kontrak langsung robana hati pintunya. Cepet banget ya. Itu ustaz gitu, ustaz yang imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung. Kalau kayak ustaz ini mah dia mah nggak pernah ngarepin amplop, nggak pernah dia mah. Kalian gini ya, dia mah benar ngomong saya benar mah. Sementara nggak ngomongin amplop saya mah gitu. Iya, yang penting mah isinya yang beneran. Gitu Pak. Jadi jamaah sekalian, saya minta tradisi tahlilan seperti ini kudu kita lestarikan. Jangan sampai hilang. Pokoknya tahlilan, muludan, dia bakal enggak? Rejeban, besok ini Islam dikit lagi nih. Bulan Januari tanggal 16 tuh, Januari itu udah 27 Rajab, Islam itu. Itu kita adain, nggak apa-apa adain. Silakan adain terus, nggak apa-apa. Kenapa? Ciri khas orang Indonesia dikit-dikit kumpul begini. Kalau kita nggak ngumpul, Pak, kita kayak masing-masing hidup di masyarakat. Ya enggak? Iya, apalagi sekarang orang yang rumahnya pagarnya tinggi-tinggi. Ya enggak? Nah, orang dulu mah rumahnya nggak ada pagarnya, ngablak, tahu ngablak? Kebuka. Kalau orang sekarang mah pagarnya tinggi-tinggi banget. Kenapa begitu? Karena orang dulu mah nggak ada pagar, apa yang mau diambil kagak ada dari mana. Sekarang banyak pagar, kenapa? Banyak berangkasnya, gitu. Tapi kalau kita di pagar Pak, kalau nggak ada acara kumpul begini, tahlilan, muludan, rejeban, dan kita nggak ketemu sama tetangga, ya apa kagak? Jarang ketemunya. Makanya bersyukur ada tahlilan, biar sama tetangga saling menyapa, silaturahmi berjalan, kampung adem rasanya kalau pada akur sama tetangga, betul? Terusin terus ya, kayak begini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Jadi kita istighfar, mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah. Astagfirullah
Jika ajal tiba semua tak berdaya, tak ada yang kuasa menolak kehadirannya. Nafas tersela lelah, saatnya harus terpisah. Ya Allah, matikan dengan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita kan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kadang tak terasa berlinang air mata, ingat waktu dan masa terbuang sia-sia. Hari terus melangkah, badan semakin lemah. Ya Allah, matikan dengan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Jangan naikin suaranya. Cuman waktunya terbatas, udah sejam. Kalau ceramah begini jangan lama-lama. Kan juga yang baca doa jangan lama-lama. Biasa baik. Mentang anu lagi jadi anu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita doakan almarhum Bapak Muhammad Bakhtiar bin Haji Iyad termasuk min ahlil khair, ahlil jannah. Demikian yang disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah tasabur dari saya. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.